Sugeng siang sedulur. Masih pada di rumah toh? Jangan keluar rumah kalau ndak penting. Mending tonton Jejak Anak Negeri. Kali ini aku mau panen lele yang ukurannya super jumbo. Mau aku masak menjadi olahan tradisional yang rasanya jos tenan. Penasaran toh? Ikuti keseruanku ya. Sugeng siang teman, namaku Gatot. Aku pemuda asli Temanggung. Sebagai salah satu putra daerah, aku sangat bangga dengan seluruh kearifan lokal yang ada di Kabupaten Temanggung, termasuk keanekaragaman kulinernya, seperti yang akan kita masak sekarang. Nah, lele ini mau dimasak mangut. Pertama, harus diasap dulu, karena matangnya harus dengan asap, tidak boleh dengan api. Bu, ini paling tidak butuh berapa waktu ya, Bu ya? 3-5 jam. 3-5 jam. Mangut adalah salah satu makanan khas Jawa yang menggunakan ikan sebagai bahan utamanya. Kemudian dimasak dengan kuah santan pedas. Kalau di Pantura, ikan yang digunakan adalah ikan manyung. Tapi kalau daerah Jawa bagian selatan, biasanya yang digunakan adalah ikan lele. Jadi mangut lele ya. Nah, karena ini lelenya besar banget, kita pakai kepala lelenya saja. Oh iya, kepala ikan lele ini harus kita asapi dulu. Jangan sampai kena api langsung yo, biar aromanya lebih khas. Nah, daging ikan yang matang dengan asap seperti ini jauh lebih awet loh dibanding yang langsung masak dengan api. Makanya, dari zaman dulu teknik mengawetkan makanan sudah dilakukan secara alami dengan pengasapan. Sambil menunggu kepala ikan lelenya selesai diasapi, Mbak Lala dan Mbak Ria lagi nyiapin bumbu untuk mangutnya. Sebenarnya sih nggak terlalu berbeda jauh dengan bumbu gulai. Sama-sama menggunakan bumbu kuning dan santan. Bedanya, untuk bumbu mangut ini lebih ditonjolkan lagi cita rasa gurih dan pedesnya. Makanya butuh cabai rawit yang banyak yo. Sip, semua bahan wis siap kabeh ki. Saatnya dimasak yo. Pertama, tumis semua bumbunya dulu. Baik bumbu halus maupun bumbu yang hanya digeprek dan diiris. Setelah semuanya harum, baru masukkan santannya. Selain perbedaan bahan utama, mangut khas pantai utara Jawa dan khas pantai selatan Jawa juga ada bedanya lagi yo. Biasanya mangut di selatan Jawa nggak sepedes mangut di Pantura. Latar belakang alam dan kebudayaan mempengaruhi yo. Nah, wis mendidih ki. Sekarang masukkan kepala lele yang sudah diasapi yo. Oh iya, kalau di Jawa bagian selatan, selain diasapi dulu seperti ini, ikan yang digunakan juga bisa digoreng lebih dulu. Yang penting udah matang sebelumnya. Tapi kalau di pantai utara Jawa, pantang. Tetap harus diasapi, karena ini yang jadi ciri khasnya. Ageng nggih, Bu nih, Bu. Iya, Mas. Nah, jadi ciri khas dari mangut adalah setelah diasap, ini langsung dimasak dengan bumbu santan kuning yang pedas sekali. Tingkat kekentalan santannya juga berbeda loh. Biasanya mangut di selatan Jawa nggak terlalu kental seperti mangut yang ada di utara Jawa. Wah, ambune wis enak banget iki. Wis ra sabar pengen icip-icip. Terus, Mangut atau masakan olahan ikan seperti ini sudah ada sejak dulu yo. Termasuk sebagai makanan rakyat. Karena ikan termasuk bahan makanan umum yang mudah didapat. Oh iya,
Selain menggunakan ikan lele atau manyung, yang paling sering digunakan sebagai olahan mangut ya ikan pari asap. Pokoknya dimasak dengan santan kuning pedas. Nah, jadi rasa mangut ini rasanya pedas gurih dan tentunya aroma asapnya khas banget. Jadi pengen nambah terus ya? Iya. Mari nambah Mbak. Ya. Pokoknya makin kuat aroma asapnya, makin dicari. Quantum apple ya, Bu. Aku tadi penasaran dengan ikan lele yang digunakan untuk membuat mangut tadi. Lele sebesar tadi, kira-kira dapat dari mana yo? Soalnya kan jarang ada yang masak ikan lele sebesar itu. Katanya sih di sekitar sini ada. Aku mau cari lele dulu ya, yang super jumbo. Nah, sekarang aku mau cari lele karena katanya di sini lelenya tuh besar-besar. Ngoten nggih Pak nggih? Oke. Nanti aku mau masak makanan khas Jawa Tengah. Monggo Pak, dipadosi nggo. Ayo. Nggo. Lele adalah salah satu jenis ikan berkumis yang hidup di air tawar. Biasanya memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Bisa juga hidup di daerah berlumpur dan sedikit air. Kalau ikan lele yang kita cari sepanjang lebih dari 50 cm, biasanya umurnya lebih dari 2 tahun yo. Agak susah yo nyari ikan lele. Padahal ukurannya udah besar loh. Tapi karena tubuhnya licin, ya susah ditangkap. Selain tidak memiliki sisik jadi lebih licin saat ditangkap, lele dikenal juga memiliki duri di bagian sirip. Kalau orang Jawa bilang, patil. Iki yang harus ekstra hati-hati saat menangkap lele seperti ini. Salah-salah bisa kena patil tangan kita. Nah, lele sebesar ini biasanya dijadikan indukan. Namun masa produktifnya sudah habis. Makanya ini bisa kita masak. Lelenya besar banget, sama lengan saja besar lelenya nih. Wah. Wes, gak usah banyak-banyak. Kalau lelenya segede ini sih, 1 ekor juga bisa buat makan warga sekampung. Ada banyak yang bilang kalau lele yang besar tidak enak untuk dimasak, apalagi bekas indukan segede ini. Tapi sebenarnya kalau diolah dengan cara dan bumbu yang tepat, yo enak-enak wae. Mangut tadi juga enak apple. Yang penting bumbunya kuat. Seperti makanan yang akan kita masak ini, bumbunya yo kuat. Jadi lele tadi bisa dimasak juga garang asem. Karena garang asem bahan dasarnya bisa ayam atau ikan dan termasuk ikan lele ini. Kalau tadi yang dimasak adalah bagian kepalanya, sekarang kita olah bagian dagingnya ya. Lele sebesar ini pasti memiliki kandungan lemak yang cukup banyak. Makanya cocok banget kalau diolah jadi garang asem. Teksturnya pasti jadi lebih lembut. Garang asem adalah salah satu jenis makanan tradisional khas Jawa Tengah. Umumnya sih menggunakan daging ayam. Tapi sebenarnya hampir semua jenis daging-dagingan termasuk ikan juga bisa yo. Bumbu yang digunakan umumnya bercita rasa pedas dan asam. Makanya ada banyak cabai dan tomat. Ada juga parutan kelapa yang akan diambil santannya. Oh iya, lain ladang, lain ilalang. Lain lubuk, lain pula ikannya. Walaupun sama-sama garang asem yang mau kita olah di Temanggung ini tentu berbeda dengan garang asem yang terkenal di Semarang atau di Kudus. Kalau di sana kan biasanya hanya menggunakan bumbu iris dan santan segar, kemudian langsung dikukus. Kalau di Temanggung ini, bumbunya lebih banyak yo, hampir sama dengan bumbu gulai yang kuning. Cara masaknya juga agak beda yo. Kalau di Semarang dan di Kudus, semua diracik dalam keadaan segar, termasuk santan, bumbu iris, dan dagingnya. Semuanya langsung dikukus. Kalau di sini, bumbu-bumbunya ditumis dulu. Baik bumbu halus, bumbu iris, santan, dan ikannya. Pokoknya semuanya ditumis, Miss.
Jadi ada banyak cara buat masak garang asem. Kalau di Temanggung, ciri khasnya semuanya dioseng dulu dari bumbu, santan, dan juga daging ikannya juga. Nah, tapi nanti masih dikukus lagi. Ngoten nggih, Bu nggih? Nggih, atau daun pisang, Mas. Nggih. Jadi pengolahan pertama ini hanya biar bumbu kuningnya meresap yo. Terus biar daging atau ikannya cepat empuk. Jadi lebih mantap saat dimakan. Nah, biar lebih gurih, tambahkan daun bawang seperti ini. Tahap kedua masih sama yo. Bungkus atau pincuk dengan daun pisang. Ikan yang sudah dimasak dengan bumbu kuning tadi, kemudian ditambah dengan bumbu iris, seperti tomat dan belimbing wuluh. Kemudian dipincuk dengan daun pisang. Nah, tahap kedua ini yang membuat cita rasa garang asem nantinya lebih seger. Oh yo, ada caranya mincuk garang asem seperti ini yo, biar nggak bocor. Daun pisang yang dipilih yang sudah agak layu, jadi nggak getas atau mudah sobek. Terus tumbuk menyilang. Jadi kalau salah satu sobek, ada lapisan kedua yang menyelamatkan. Jadi aman untuk membungkus makanan berkuah seperti gini. Ya. Sip, terakhir tinggal dikukus sampai matang. Tenang, tidak lama kok. Paling butuh waktu sekitar 10 menit. Soalnya kan daging ikannya sudah mateng. Tinggal bikin cita rasa tomat dan belimbingnya meresap aja. Wah, wis mateng kabeh ki kayaknya Mbak Lala. Kita cobain dulu yuk. Bener-bener empuk daging ikannya. Apalagi kalau dapat bagian lemak. Wah, cocok banget iki. Kenyal-kenyal gimana gitu. Enak ya, Mbak ya. Nah, jadi garang asem di Temanggung ini rasanya ada manis, gurih, sama pedas asin. Seger juga ya, Mbak ya. Iya. Karena tadi sebelum dikukus ada tambahan tomat sama buah belimbingnya. Yuk, Mbak, nambah, Mbak. Walaupun sebelumnya sudah diongseng dengan semua bumbu, cita rasa garang asem lelenya tetap seger yo. Soalnya kan belimbing dan tomatnya masuknya terakhir sebelum dikukus. Enak tenan pokoknya. Nah, jadi hari ini kita lagi mau nyari gasir. Gasir itu adalah sejenis serangga yang biasanya hidup dan sembunyi di bawah tanah. Makanya harus kita cangkul dulu. Monggo Pak, cangkulin Pak. Go. Gasir adalah sejenis jangkrik yang memiliki ukuran cukup besar. Biasanya hidup dengan menggali lubang di tanah. Nah, ciri-ciri tanah yang ada gasirnya, biasanya di bagian tanahnya ada tanahnya lebih halus yo. Itu adalah sisa galiannya. Tinggal dicangkul, terus cari lubang kecil. Biasanya di situ ada gasirnya. Nah, jadi gasir ini biasa hidup di bawah tanah, makanya sering rusak akar tanaman. Dan dianggap hama oleh warga sekitar sini. Tapi bisa dimasak, Pak ya? Bisa, Mas. Bisa, wah. Bisa dimasak. Gih. Sebenarnya memakan tanaman pertanian secara langsung sih enggak yo. Tapi karena cara hidupnya yang suka menggali tanah, sering membuat akar tanaman pada rusak, jadi pada mati. Ada sedikit perbedaan antara gasir dan jangkrik pada umumnya. Selain ukuran badannya yang lebih besar, bentuk sayapnya juga biasanya lebih kecil. Wah, lumayan yo, entuk akeh iki. Gasir biasanya banyak ditemukan saat peralihan musim, terutama dari musim kemarau ke musim penghujan. Walaupun sering dianggap merugikan pertanian, kalau banyak gini yo enak untuk dimasak.
Jadi, gasir ini masih sering dikonsumsi oleh warga Lombok Gunung. Dan sekarang mau dimasak oseng, dicampur dengan tempe. Tentu dengan bahan yang lainnya. Ayo Mbak, diiris-iris Mbak. Di desa paling atas lereng timur Gunung Sumbing ini, gasir bisa diolah jadi apa aja. Selain buntil tadi, bisa juga dimasak jadi oseng. Sebenarnya sih, digoreng aja langsung dimakan udah enak kok. Kalau oseng-oseng seperti ini, bumbunya sederhana aja yo. Ada berambang, cabai, tomat, serai, salam, dan lengkuas. Semuanya diiris tipis, nggak ada yang dihaluskan. Nah, paling enak, oseng gasir seperti ini harus ditambah dengan tempe. Jadi lebih jos. Makanya tempenya juga perlu diiris tipis lebih dulu ya. Seperti namanya ya, cara masak oseng gasir ini ya dengan dioseng satu persatu. Mulai dari irisan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan semua bumbu iris lainnya. Aduk jadi satu sampai harum. Nah, kalau sudah harum, tinggal masukkan irisan tempe dan tunggu sampai tempenya sedikit layu. Biar meresap bumbunya. Kalau gasir ya masukkan terakhir aja. Soalnya kan gasir ini sudah digoreng sebelumnya. Jadi ya wis mateng. Tuh kan, jadi nggak mudah hancur saat dioseng seperti ini. Kalau nggak digoreng, wis pati hancur nggak karuan iki. Bes, ambune sedep tenan iki. Wis siap dipangan iki. Biarpun masaknya cuma sederhana, oseng gasir ini nggak kalah loh enaknya dengan buntil yang lebih rumit tadi. Kembali. Jadi, oseng gasir ini dominan rasanya pedas dan asam. Dan ternyata, gasir ini rasanya seperti udang kali. Mantap banget ya rasanya, Mbak ya? Kenapa, Mbak? Lawang pada dasarnya udah enak, mau diapain aja ya tetap enak. Kalau lihat bentuknya, orang mungkin ragu buat memakannya. Tapi ini udah sekali coba, yo pasti nambah. Yo, Mbak, monggo, tanduk, dientek ya. Lur, masih di sekitar Kabupaten Kendal ya. Aku mau cari bahan untuk diolah menjadi makanan. Mau tahu yang aku cari? Biji buah karet. Penasaran toh? Biji karet bisa diolah? Yuk, ikuti aku bagaimana cara mengolahnya. Di Pak, Mbak. Wah, iki yo. Wah, ayo ajak Mbak. Tuh. Iyo, biji karet. Biji dari pohon karet yang sering dimanfaatkan getahnya. Mbak. Nah, hari ini kita lagi nyari kelentang atau buah karet. Dan biasanya kalau yang udah mateng itu jatuh sendiri dari pohonnya ya, Mbak. Ya. Nah, ini nih yang kita lagi cari nih. Selama ini biji karet hanya dimanfaatkan sebagai benih tanaman. Tapi sekarang mau kita masak. Tak yo. Ayo, balik yo. Yuk, Mbak Wulan, bawa pulang dulu. Jadi kelentang ini sebelum kita olah harus kita kupas dulu kulitnya. Kulitnya itu keras, mirip seperti batok kelapa. Dan di dalamnya masih ada kulit lagi, makanya harus dikupas 2 kali. Kalau zaman dulu, biji karet ini sering dijadikan mainan. Diadu, biji karet siapa yang paling keras? Lawang kulitnya aja keras banget gini. Oh iya, jadi inget kemiri ya. Bumbu masakan yang bikin masakan jadi lebih gurih. Itu juga cara ngupasnya gini, cukup susah.
Setelah dikupas, kelentang atau biji karet nggak bisa langsung dimasak karena mengandung racun ya. Sebenarnya kelentang ini mengandung racun sianida, makanya harus kita rebus dulu menggunakan air panas dan ditambah dengan abu. Tujuannya agar bisa menyerap racun itu. Rebusnya juga butuh waktu lama, minimal sampai 3 jam. Selain untuk menghilangkan asam sianidanya, juga agar membuat teksturnya lebih empuk. Oh iya, biasanya sebelum direbus gini, ada yang merendamnya sampai beberapa hari. Sambil terus diganti airnya yo. Ya, persis pengolahan kluwek lah. Sip, sekarang kita masak kelentang biji karetnya. Jadi kelentang ini bisa dimasak berbagai makanan, salah satunya adalah keripik dan jajanan ya Bu ya? Iya. Dan sekarang kita mau bikin semur. Ya Bu, Iya. dibikin Bu. Kelentang atau biji karet ini akan kita masak semur dengan tambahan tempe. Kelentang yang sudah direbus ini diiris-iris dulu, biar lebih enak nanti makannya. Nggak usah terlalu tipis, cukup jadi 3 bagian aja. Kalau tempenya sih sesuai selera yo. Potong seperti membuat tempe orek juga bisa. Nah, untuk bumbu-bumbunya cukup haluskan ketumbar, kunyit, jahe, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Nah, ketumbarnya agak banyak, biar lebih wangi dan gurih. Kalau udah, yuk tinggal tumis bumbu halusnya. Tambah juga dengan serai, laos, salam, dan gula. Setelah bumbunya mateng, baru tambahkan dengan air. Tunggu sebentar sampai mendidih ya. Setelah itu kita masukkan biji karetnya. Tunggu sebentar lagi, sampai mendidih lagi, biar kelentangnya lebih empuk. Setelah itu beri sedikit kecap, sampai warnanya agak kecoklatan. Jadi rasanya manis gurih gimana gitu. Terakhir, baru masukkan tempe. Kemudian tunggu sampai kuahnya asap. Jadi lebih meresap yo. Semur pada awalnya adalah menggunakan daging. Dimasak persis dengan bumbu dan kuah coklat seperti ini. Tapi di beberapa daerah sering menggantinya dengan bahan lain, seperti jengkol, tempe, bahkan dengan kelentang atau biji karet seperti ini. Jadi kelentang atau biji karet ini bisa dimakan setelah diolah dengan benar. Dan rasanya hampir seperti biji buah nangka, Mbak ya? Iya. Enaknya Bu ya? Nambah Bu? Lah, wong sudah bener-bener empuk kok. Ini siap nih Bu? Masih di Temanggung ya, tanah kelahiranku. Aku lagi bakar dulu kepala kambingnya. Kata Mbak Fistra, bulu kambing ini hanya bisa dibersihkan dengan dibakar seperti ini. Harus dengan api yang besar ini, biar semua bagian bulunya terbakar sempurna. Aku mau masak brongkos. Nah, di Temanggung itu identik sekali dengan brongkos kepala kambing. Tadi kepala kambingnya sudah aku bakar, dan sekarang mau aku kerik bulu. Biasanya sisa bulu yang sudah terbakar akan dengan mudah hilang dengan dikerik seperti ini. Wis, sampai bersih pokoknya.
Sebelum dimasak dengan bumbu brongkos lainnya, kepala kambing harus direbus dulu dalam waktu yang lama, biar bener-bener empuk. Yo, kurang lebih sekitar 3 jam lah. Cukup lama ya prosesnya. Tapi tenang, yang prosesnya lama, biasanya hasilnya enak banget. Layak untuk ditunggu pokoknya. Sip, wis empuk ki kepala kambingnya. Sekarang siapin bahan lainnya juga ya. Mbak Vistra dan Bu Toto lagi nyiapin bumbu dan parutan kelapanya. Seperti makanan khas Jawa lainnya, brongkos juga menggunakan rempah yang sangat banyak. Nah, di antara semuanya, ada yang nggak boleh kelewat yo. Iki ki, kluwek. Bumbu yang sering digunakan untuk masak rawon kalau di Jawa Timur. Nah, jadi ini yang jadi ciri khas dari brongkos, yaitu kluwek. Biasanya brongkos memang ada bumbu santannya dan bumbu kuning, tapi ini yang menjadi ciri khas dari brongkos adalah kluwek. Nah, kluwek inilah yang akan memberikan cita rasa dan warna pada brongkosnya nanti. Yang tua juga nggak apa-apa, biar santannya dapat banyak, jadi makin gurih. Sip, wis kabeh ki, langsung dimasak ya. Tumis semua bumbu yang sudah dicampur dengan kluwek. Setelah harum, berikutnya masukkan juga bumbu yang digeprek, seperti lengkuas, serai, dan salam. Masukkan irisan kepala kambing yang sudah empuk ya, biar menyatu dulu dengan bumbunya. Baru ditambah dengan santan kental. Nah, jadi brongkos ini hampir sama seperti rawon, karena sama-sama menggunakan bumbu kluwek. Hanya bedanya, jika brongkos ini menggunakan santan. Jadi rasanya lebih kental dan lebih gurih. Nah, walaupun dagingnya sudah dimasak tadi, sekarang bisa dimasak lebih lama lagi ya, biar dagingnya lebih empuk dan bumbunya meresap. Brongkos adalah salah satu makanan berkuah yang banyak berkembang di Jogja dan Jawa Tengah. Nah, makanan berkuah coklat yang satu ini adalah salah satu makanan favorit Sultan Mataram loh. Belum tahu pasti masakan yang satu ini kapan ditemukan. Tapi banyak yang menyebut kalau brongkos terpengaruh dari Inggris dan Perancis. Soalnya banyak yang percaya kalau brongkos berasal dari kata brown horse. Tapi lidah Jawa kayak saya yo, susah nyebutnya. Jadi yo brongkos. Wah, wis mateng ki. Yuk, icip dulu mbak. Karena daging kambingnya sudah dimasak beberapa kali, jadi teksturnya bener-bener empuk. Enak banget iki makannya. Jadi brongkos ini rasanya gurih, teksturnya juga lembut, dan bau apinya juga hilang. Ya mbak ya, karena kluweknya tadi. Ayo, Mbak. Walaupun enak, tetap harus bijak. Jangan kebanyakan makannya. Daging kambing kan bisa meningkatkan kolesterol. Apalagi kepala kambingnya. Lebih kenceng lagi. Tapi asal nggak kebanyakan, aman kok.